Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, berjumpa lagi dalam pelajaran IPA. Ustazah harap kalian sehat dan tetap bersemangat. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita tentang organ gerak pada manusia. Yang pertama adalah tulang. Di dalam tubuh kita terdapat banyak tulang yang saling berhubungan dan tersusun secara teratur membentuk rangka. Fungsi-fungsi rangka: 1. Memberi bentuk atau postur tubuh. 2. Penegak dan penahan tubuh. Ketiga, pelindung organ-organ dalam yang vital seperti otak, jantung, paru-paru, organ pencernaan, dan organ reproduksi. Keempat, tempat melekatnya otot dan jaringan lain. Pembagian rangka manusia. Rangka manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak, kemudian rangka badan, dan yang terakhir rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terbagi menjadi 2, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Berikut ini adalah pembagiannya. Rangka kepala di bagian atas, rangka badan, kemudian rangka anggota gerak atas yaitu tangan, dan rangka anggota gerak bawah yaitu kaki. Yang pertama adalah rangka kepala. Fungsinya untuk melindungi otak. Bagian-bagian dari rangka kepala adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah rangka badan. Fungsi dari rangka badan adalah sebagai penopang dan pembentuk tubuh. Selain itu juga berfungsi sebagai pelindung organ-organ vital. Berikut adalah bagian-bagian dari rangka badan. Yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Rangka anggota gerak dibagi menjadi 2. Yang pertama, rangka anggota gerak atas yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu
Yang kedua, rangka anggota gerak bagian bawah, yaitu terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Otot kita merupakan jaringan elastis di dalam tubuh yang bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi sehingga terjadi gerakan. Tanpa adanya otot yang melekat, tulang kita tidak dapat bergerak loh. Nah, berdasarkan cirinya, otot manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris memanjang dengan banyak inti sel. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran, artinya bekerja menurut perintah otak. Oleh karena itu, otot lurik disebut juga sebagai otot sadar. Otot lurik terdapat pada paha, betis, dan melekat pada rangka anggota gerak yang lain. Fungsi otot lurik atau otot rangka adalah untuk berkontraksi, untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot atau menghentikan gerakan. Selain itu, otot rangka juga dapat mencegah pergerakan tulang dan sendi yang berlebihan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas tulang dan mencegah terjadinya kerusakan pada struktur tulang itu sendiri. Otot polos berbentuk gelondong, kedua ujungnya meruncing, di bagian tengahnya bergelembung atau menggelembung, serta memiliki satu inti sel. Otot polos bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah perintah otak. Oleh karena itu, otot polos disebut juga sebagai otot tidak sadar. Otot polos terdapat pada organ dalam tubuh seperti saluran pencernaan dan peredaran darah. Fungsi otot polos beraneka ragam, tergantung letak dan posisinya di dalam tubuh. Sebagai contoh, mekanisme gerak otot polos pada sistem pencernaan seperti berkontraksi dan relaksasi secara bergantian membantu makanan masuk ke dalam tubuh saat proses pencernaan terjadi. Otot jantung hanya terdapat pada jantung. Strukturnya sama dengan otot lurik, yaitu gelap terang secara berselang-seling. Selain itu, otot jantung juga memiliki percabangan. Adapun kerja otot jantung tidak dikendalikan oleh otak, namun mengikuti gerak jantung. Oleh karena itu, otot jantung sangat istimewa seperti perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Bentuk otot jantung seperti otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos. Fungsi otot jantung adalah mengatur sirkulasi darah. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, tapi cukup kuat dan memiliki irama. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar. Sementara saat otot jantung relaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh.